Pemirsa, hasil tes poligraf atau alat deteksi kebohongan Verdi Sambo masih didalami oleh tim penyidik. Kadif Humas Polri menegaskan hasil pemeriksaan Irjen Verdi Sambo dengan alat-alat deteksi kebohongan merupakan kebutuhan pro justisia. Irjen Verdi Sambo, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua sekaligus tersangka penghalangan penyidikan, menjalani pemeriksaan dengan lie detector atau alat pendeteksi kebohongan. Pemeriksaan digelar di Puslap 4 Bareskrim Polri Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun, Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, enggan menjelaskan hasil tersebut karena masih berproses. Untuk berkas tetap masih proses, secepatnya lah. Ya, sama halnya dengan hasil lie detector, karena hasil lie detector atau poligraf ini adalah masuk pro justisia. Dan juga ternyata setelah saya tanyakan lapor juga itu karena harus membuat berita acara keterangan saksi ahli yang nanti akan dijadikan di dalam kelengkapan berkas. Ya, itu masih berproses. Ya, sekali lagi rekan-rekan bahwa untuk materi pokok penyelidikan dan penyidikan, saya mohon maaf belum bisa menyampaikan. Karena kalau misalnya kita mengacu kepada Undang-Undang Keterbukaan Publik. Lie detector atau uji poligraf sebelumnya juga dipakai untuk memeriksa 4 tersangka lainnya, yaitu Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Asisten rumah tangga Sambo bernama Susi juga ikut diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Verdi Sambo telah menjalani pemeriksaan tes kebohongan menggunakan alat deteksi kebohongan atau lie detector. Pakar kebohongan Handoko Gani dalam dialog pada iNewsroom beberapa waktu lalu menyatakan seseorang yang dites dengan alat pendeteksi kebohongan tidak bisa dengan mudah mengakali alat itu karena justru bisa merugikan orang tersebut. Pak Handoko, Irjen Sambo ini adalah polisi yang memang sudah familiar dengan lie detector atau poligraf, alat pendeteksi kebohongan. Sebenarnya seberapa efektif alat ini digunakan untuk orang yang terbiasa sebenarnya menggunakan alat tersebut? Untuk orang yang terbiasa, nah kalau untuk orang yang terbiasa memang alat itu menjadi tidak lagi objektif ya, sebaiknya menggunakan alat pendamping. Akan tetapi kalau kita bicara tentang Bang Sambo, ini kan kita harus tahu antara kepolisian dengan puslapor ini sebuah dalam tanda kutip ya instansi yang tidak sama. Artinya teman-teman di kepolisian juga tidak certified polygraph examiner. Karena mereka yang certified polygraph examiner itu betul-betul disekolahkan, ditugasi, dan sehari-harinya memang berkutat dengan poligraf. Nah, saya rasa kalau Bang Sambo dan teman-teman yang lainnya tidak menggunakan poligraf sehari-hari. Baik, Pak Handoko, ada beberapa artikel yang kami bisa baca di internet bahwa sebenarnya alat poligraf ini bisa diakali. Karena memang mereka mendeteksi lebih ke perubahan fisiologis oleh orang yang ditanyakan. Dari sejumlah artikel disebutkan bahwa poligraf ini bisa diakali, Pak, dengan sejumlah karakteristik fisiologis yang bisa kita manipulasi. Ya, kalau bicara tentang alat tentunya tidak ada yang 100% sempurna. Artinya kan pasti ada kelemahannya. Tetapi kalau semudah itu diakali enggak juga. Ya, karena perlu dipahami kalau kita berusaha untuk mengakali, ternyata yang kita akali malah hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita gimana. Ini yang suka salah gitu ya. Dalam pengalaman saya, karena saya pakainya suara ya, banyak yang mencoba untuk memberatkan suaranya, mengganti suaranya gitu, tapi hasilnya malah justru jadi memancing kecurigaan. Nah, jadi nggak semudah itu diganti ya. Banyak yang menggunakan cara mengalihkan fokus sampai dengan minum obat-obatan, tapi sekali lagi nggak semudah itu diganti dan hasilnya sesuai ekspektasi kita. Baik, Pak Handoko, ada yang mengatakan bahwa alat poligraf ini mendeteksi perubahan fisiologis, misalnya detak jantung atau kedutan mata dan lain sebagainya. Sebenarnya cara kerja poligraf ini seperti apa sih, Pak? Mendeteksi apa sih dalam tabel itu, dalam kurva itu, Pak? Oke, sebetulnya mendeteksi 3 hal. Satu adalah skin atau kulit ya, apakah dia lembab, berkeringat,
kering dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah nafas. Ketiga adalah detak jantung. Jadi yang diuji sebetulnya ada 3 seperti itu. Baik, jadi kalau misalnya sejumlah artikel yang mengatakan bahwa tes ini bisa dimanipulasi, apa yang harus dilakukan Pak sebenarnya? Apakah dengan menenangkan diri dan lain sebagainya? Oh enggak, seperti itu juga. Karena kita perlu memahami betul kerja dari otak. Jadi detak jantung, kemudian kulit dan juga pernafasan itu diatur oleh otak. Sehingga kita tidak semudah itu bisa mengakali otak gitu ya. Otak tuh nggak mudah diakali. Jadi bukan berarti kalau kita berusaha tenang maka tidak terbaca oleh misalnya oleh poligrafnya. Tidak seperti itu. Baik, Pak. Siapa yang bisa mengakali otak gitu kan? Baik, Iya. Pak Handoko, sebenarnya berapa persen sih Pak akurasi dari tes kebohongan ini untuk Bisa mendeteksi? 90% sampai 95%. Dan pemirsa, sudah ada rekan kami Nadia Valeri di gedung TNCC Mabes Polri. Selamat siang Nadia. Nadia, agenda pemeriksaan TNCC pada hari ini apa Nadia? Ya, selamat siang Anista dan juga pemirsa. Rencananya untuk hari ini Komisi Kode Etik Polri akan kembali melanjutkan proses persidangan kode etik untuk kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana memang ada sejumlah perwira yang diduga memiliki keterlibatan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, baik untuk kasus pembunuhan maupun juga kasus upaya menghalangi penyidikan ataupun juga kasus ketidakprofesionalan dalam penyidikan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sejauh ini Anista dan juga pemirsa sudah ada total 5 perwira Polri yang dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat ataupun PTDH berdasarkan hasil sidang kode etik, di mana 5 perwira Polri ini diantaranya yakni dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Verdi Sambo, kemudian juga 3 mantan anak buah Verdi Sambo yang bertugas di Divisi Propam Polri, diantaranya Kombes Agus Nurpatria, Kompol Cak Putranto dan juga Kompol Baikuni Wibowo. Kemudian juga pada persidangan Jumat 9 September lalu, ini baru saja Komisi Kode Etik Polri juga memutuskan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ataupun PTDH terhadap mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Siagian, yang memang dalam perkara pembunuhan Brigadir Joshua tidak ditetapkan sebagai tersangka. Namun AKBP Jerry Siagian diduga memiliki sejumlah peran, diantaranya yakni setelah pembunuhan Brigadir Joshua, AKBP Jerry Siagian diketahui sempat meminta perlindungan dari LPSK terhadap Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo. Kemudian AKBP Jerry Siagian juga diketahui sempat mencoba untuk mengambil alih kasus ataupun laporan dugaan pelecehan seksual dan juga dugaan percobaan pembunuhan yang dilaporkan oleh Putri Chandrawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Selain untuk sanksi yang sudah dijatuhkan kepada 5 perwira Polri ini, Anissa dan juga pemirsa, rencananya Komisi Kode Etik Polri akan kembali melanjutkan proses persidangan, di mana masih ada 3 tersangka obstruction of justice yang belum disidang, diantaranya yakni Brigjen Hendra Kurniawan, kemudian AKBP Arif Rahman Arifin dan juga AKP Irfan Widianto, serta masih ada lebih dari 20 perwira Polri yang juga akan menjalani sidang kode etik karena ketidakprofesionalan dalam penanganan kasus Brigadir Joshua. Ya, Arlista. Sementara itu Nadia, untuk tersangka yang dijatuhi ataupun yang diberhentikan tidak dengan hormat, rencananya ada sejumlah di antara mereka yang akan banding. Apakah memori bandingnya sudah masuk, Nadia? Ya, Lestari juga pemirsa, untuk memori banding ini masih dalam proses, di mana para tersangka memang sesuai prosedur harus mengirimkan memori banding terlebih dahulu kepada Komisi Kode Etik, dan nantinya dari Polri memiliki waktu 21 hari untuk membentuk Komisi Kode Etik banding dan memutuskan apakah akan menerima ataupun menolak banding yang telah diajukan oleh para tersangka. Sejauh ini untuk memori banding memang belum dikonfirmasi apakah ini sudah diterima oleh Komisi Kode Etik, namun Polri memastikan bahwa saat ini Komisi Kode Etik banding juga sudah dipersiapkan untuk nantinya dapat memutuskan bagaimana hasil dari banding
yang diajukan oleh para tersangka, di mana sejauh ini sudah ada beberapa tersangka dan juga beberapa dari perwira yang dijatuhkan sanksi PTDH yang mengajukan banding, di antaranya yakni Irjen Verdi Sambo, kemudian Kompol Cak Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan juga Kombes Agus Nurpatria yang sudah menyatakan bahwa dari hasil putusan sidang etik terkait dengan sanksi pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat ini akan mengajukan banding kepada Komisi Kode Etik. Ya, Arista. Baik Nadia, sementara itu untuk hari ini siapakah 3 perwira yang belum di sidang kode etik akan digelar? Ya, Arista, untuk kasus obstruction of justice ataupun upaya menghalangi penyidikan Brigadir Joshua, ini memang masih ada 3 mantan anak buah Verdi Sambo yang belum menjalani persidangan, di antaranya yakni Brigjen Hendra Kurniawan yang sebelumnya menjabat sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri, kemudian juga masih akan digelar persidangan untuk AKBP Arif Rahman Arifin maksud kami, selaku juga mantan perwira di Divisi Propam Polri, serta persidangan terhadap AKP Irfan Widianto, mantan perwira di Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, di mana ketiganya diketahui mendapatkan arahan ataupun perintah dari Verdi Sambo terkait dengan mengambil CCTV ataupun barang bukti vital dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, dan mereka juga diduga berupaya untuk menghilangkan ataupun merusak barang bukti berupa DVR CCTV di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Untuk nantinya proses persidangan terhadap ketiga mantan anak buah Verdi Sambo ini akan digelar secepatnya. Meski demikian, Polri juga belum mengkonfirmasi kapan sebetulnya jadwal persidangan ini akan digelar, karena hingga saat ini untuk persidangan tidak hanya digelar bagi 3 tersangka, namun Polri juga melakukan persidangan secara maraton untuk sejumlah perwira Polri, lebih dari 20 perwira Polri yang juga diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua meskipun tidak ditetapkan sebagai tersangka. Namun para perwira Polri ini yang jumlahnya ada 35 diduga melanggar kode etik dikarenakan mereka melakukan beberapa upaya ataupun hal-hal yang tidak profesional, dan ini juga menyebabkan terhambatnya kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ya, Arnista. Nadia, 3 perwira yang belum di sidang kode etik ini masih termasuk dalam pelanggaran kode etik berat atau kode etik sedang, Nadia? Ya, Alisa, untuk 3 pelanggar kode etik dalam kasus obstruction of justice ataupun upaya menghalangi penyidikan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat ini termasuk dalam kategori pelanggaran berat, karena mereka selain dijatuhkan sanksi etik, namun mereka juga harus menjalani proses hukum secara pidana, di mana ada sejumlah pasal yang disangkakan dalam kasus obstruction of justice, diantaranya yakni pasal 49 Undang-Undang ITE dan juga pasal 213 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Sehingga untuk para tersangka obstruction of justice ini yang jumlahnya ada 7 orang tersangka ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat, dan untuk pasal yang disangkakan dalam sidang kode etik pun ini terkait dengan pemecatan ataupun pemberhentian perwira Polri, sehingga sanksi ancaman dalam sidang kode etik untuk 7 tersangka obstruction of justice ini adalah sanksi pemberhentian tidak dengan hormat ataupun PTDH. Berbeda dengan para perwira Polri yang tidak ditetapkan sebagai tersangka, mereka dikategorikan sebagai pelanggar sedang ataupun ringan, dan kemarin juga sudah ada beberapa yang menjalani persidangan, diantaranya AKP Diah Chandrawati yang dijatuhkan sanksi demosi atau penurunan jabatan selama 1 tahun, dan juga ada AKBP Pujiarto, mantan perwira di Polda Metro Jaya yang dijatuhkan sanksi berupa dinyatakan pelanggaran ataupun dijatuhkan sebagai perbuatan tercela, dan juga dijatuhkan penempatan khusus, namun tidak dikenakan demosi ataupun tidak dijatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Ya, Arista. Terima kasih banyak Nadia Valeria atas laporannya. Berarti masih ada 3 perwira yang belum disidang kode etik dan termasuk dalam pelanggaran berat, sehingga ancaman hukumannya adalah untuk pemberhentian tidak dengan hormat. Kami masih akan terus memantau perkembangan di TNCC. Selamat bertugas kembali, Nadia. Pemirsa, 5 dari 18 anggota Polri yang diduga merintangi penyidikan kematian Joshua kembali bekerja di Korps Bayangkara. Sementara 13 anggota lainnya masih ditahan di tempat khusus. Sebanyak 18 anggota Polri yang melanggar etik dalam penanganan kasus penembakan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Joshua, 5 diantaranya telah bebas. Kelima anggota Polri tersebut diantaranya Brigjen Beni Ali, mantan Karopropos Divisi Propam Polri, AKBP Ari Cahya Nugraha, AKBP Ridwan Reki Nelson, AKP Rifaisal Samuel, dan AKBP Pujiarto.
Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, 5 anggota Polri yang selesai menjalani tempat khusus kini telah kembali bertugas sebagai anggota Yanmar Polri dengan pengawasan Propam Polri. Kemudian Brigjen BA statusnya sudah keluar, ya, masih menunggu persidangan. Kemudian AKBP ACN, ya, sudah keluar menunggu sidang. Kemudian AKBP RS sudah keluar menunggu sidang. Kemudian AKPAS sudah keluar menunggu sidang. Sebelumnya, beredar kabar 11 anggota Polri yang tersandung dalam skenario Verdi Sambo telah dibebaskan dari Patsus dan kembali bekerja. Namun Polri meluruskan siapa dan berapa anggota yang telah dibebaskan maupun personel kepolisian yang masih ditahan karena berstatus sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda breaking news masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.